Selamat malam Romo Eko, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Puji nama Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini, di tempat Anda masing-masing untuk bersatu, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu lagu, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sujud di hadapannya, kita mau merendahkan hati di hadapannya. Kita mau belajar taat dan setia kepadanya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ceritamu indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, selamat malam. Kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh bersekutu di tempat ini. Kami mengucap syukur pada malam hari ini kami masih Kau berikan kesempatan satu hari lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala pergumulan kehidupan kami. Bapa dalam surga, berikan hati kami tenang dan sabar untuk kami boleh melihat kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami mengundang Kau datang di tempat ini, hadir di tempat ini untuk melawat kami, agar kami sungguh-sungguh dapat menjadi murid-Mu yang setia, yang taat dan setia. Engkau adalah Allah, sumber kekuatan bagi kami. Kami percaya kepada-Mu, karena hanya Engkau milik kami ya Tuhan. Hanya kepada-Mu kami berharap, Allah sumber kuatku. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita penuhi dengan puji-pujian bagi nama Tuhan, karena Allah adalah sumber kekuatan bagi kita.
kekuatan kita. Amin. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Kita mau merasakan bahwa kita membutuhkan Allah, sumber kekuatan bagi kita, penghiburan bagi kita, penolong kita yang setia. Mari kita satukan hati kita. Kita mau memuji namanya, kita mau tinggikan namanya. Karena Ia adalah Allah yang penuh kasih dan setia. Kita mau rasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau terus berharap kepadanya. Besar setiamu
terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau melawat kami satu persatu dengan segala permasalahan kehidupan kami. Kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu dalam keadaan apapun. Karena kami percaya Engkau berdaulat atas hidup kami. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih. Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami sangat membutuhkan Engkau. Kami sangat memerlukan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Romo Eko untuk memberikan pewartaannya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Shalom Bapak Ibu semuanya, salam jumpa lagi, terutama umat Persekutuan Doa Santo Yosef Cirebon. Setelah lama kita tidak bertemu secara offline ataupun online, hari ini saya diminta untuk memberikan renungan dengan tema bertumbuh dalam kesetiaan. Kata kesetiaan itu adalah kata yang amat sangat sulit sekali ditemukan. Bukan tidak ada, tetapi sulit. Kenapa? Karena kesetiaan itu adalah sebuah keutamaan. Kalau keutamaan itu artinya kesetiaan adalah sebuah hasil dari sebuah latihan rohani. Hasil dari sebuah pergumulan kehidupan. Jadi kesetiaan itu tidak pernah otomatis. Tidak otomatis pada saat orang berjanji, saya janji kepadamu, misalnya janji perkawinan, saya akan mengabdikan kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, siang malam, pagi petang. Tidak otomatis setelah ngomong seperti itu langsung setia. Tidak mungkin. Maka saya mencoba untuk melihat apa itu setia di dalam kamus. Jadi kalau kita melihat kata setia, rupanya setia itu artinya tetap dan teguh hati. Entah dalam persahabatan, tentunya dalam perkawinan. Jadi kesetiaan itu adalah keteguhan. Kesetiaan itu adalah ketetapan. Ketetapan untuk mencintai satu istri. Mencintai satu suami. Ini kesetiaan. Teguh di dalam janji yang telah ia ucapkan. Maka kesetiaan pun menghasilkan sebuah sikap kepatuhan, ketaatan. Ini saya senang sekali waktu mencoba untuk melihat arti dari kata kesetiaan. Berarti orang setia ini harus patuh, taat. Gak bisa saya setia, tetapi saya tidak mau diatur oleh kamu. Nah, ini aneh. Jadi kalau ada orang yang saya setia Romo, setia hidup perkawinan. Tapi pada saat suami atau pasangannya meminta seperti yang diharapkan oleh pasangannya dan Anda tidak mau, itu sudah menunjukkan ketidaksetiaan. Jadi kalau misalnya ada orang yang hidup dalam perkawinan, saya setia loh Romo hidup perkawinan. Tetapi saya kalau kawin tidak mau punya anak. Nah, itu sudah tidak ada kepatuhan. Kepada apa? Kepada jalan dari hidup panggilan. Jadi kesetiaan itu harus disertai dengan sebuah ketaatan, kepatuhan. Taat pada apa? Tentunya taat pada peraturan. Dan taat pada janji yang sudah diucapkan satu dengan yang lain. Maka kesetiaan dan kepatuhan
juga diwarnai oleh apa? Oleh berpegang. Selalu memegang. Berpegang teguh itu berarti apa? Pagi, siang, malam, sore, dia akan selalu ingat pada apa? Pada janjinya. Maka menarik kalau kesetiaan itu selalu digambarkan dalam sosok diri Allah. Tuhan, Yahweh adalah Allah yang setia. Allah yang tak pernah meninggalkan bangsa Israel. Jadi Allah adalah sebuah sosok yang tidak pernah lepas dari kepatuhan, ketaatan. Allah bukan patuh dan taat kepada manusia karena dia takut, karena dia menghamba. Bukan. Allah taat dan patuh kepada manusia karena janji yang sudah diberikan kepada manusia. Maka pada saat saya mencoba untuk mengembangkan tema berkembang, bertumbuh dalam kesetiaan, ada sebuah bacaan yang muncul di dalam benak saya. Tentunya bacaannya tentang kesetiaan. Memang panjang tapi menarik untuk didengarkan, menarik untuk disimak kembali. Saya sudah tuliskan untuk Anda, saya akan bacakan untuk Anda. Bacaan diambil dari kitab Daniel bab 3 ayat 12 sampai 28. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak,
Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Dan kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup di dalam keterjepitan. Terjepit yaitu apa? Di antara dua pilihan. Menyembah raja maka selamat, atau tidak menyembah raja masuk ke dalam perapian. Tetapi mereka memilih yang kedua, masuk ke dalam perapian. Kenapa? Karena mereka setia, taat, patuh kepada Yahweh, kepada Allah. Dan kepatuhan itu ditunjukkan dengan kalimat yang sungguh indah. Saya tertarik dengan kata-kata apa yang diungkapkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego di ayat 17 dan 18. Coba perhatikan. "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan dirikan itu." Jadi di sini perhatikan, kesetiaan itu bukan berkaitan dengan untung rugi, bukan. Jadi kalau saya untung, saya setia, kalau saya rugi, saya tinggalkan. Itu tidak. Itu bukan kesetiaan. Itu namanya adalah nilai ekonomis. Jadi di dalam sebuah kesetiaan sudah tidak ada pilihan lagi. Ingat, di dalam sebuah kesetiaan sudah tidak ada pilihan lagi untuk ya atau tidak. Harus selalu ya. Ini di dalam sebuah kesetiaan. Maka tadi saya mengatakan kesetiaan itu adalah sebuah apa? Sebuah latihan rohani, sebuah keutamaan. Artinya latihan rohani itu tidak otomatis dibentuk dalam hidup kita.
bukan bawaan orok gitu ya. Kan kalau bawaan orok itu sudah dari sononya gitu ya. Dari sononya memang kayak gitu. Jadi memang itu sudah inheritance gitu ya, udah warisan gitu. Kesetiaan bukan warisan. Kesetiaan bukan dari sononya. Sama gitu ya, misalnya orang-orang misalnya gitu ya. Karena saya mendengar Cirebon lagi, tadi mendengarkan orang Cirebon ngomong. Orang Cirebon ngomong itu kan Jawareh, Jawa Sawareh gitu. Beledak beleduk gitu ya. Ya, saudara-saudara gitu ya. Oke, kayak gitu ya. Kenapa? Itu memang sudah bawaan orok gitu. Memang sudah otomatis kayak gitu. Itu sudah dari sononya. Tetapi kesetiaan adalah sebuah latihan rohani, latihan. Baru kita bisa memperoleh keutamaan kalau kita mau berlatih. Dan apa yang bisa membuat kita berlatih dalam kesetiaan? Oh, sorry, belum saya rubah. Adalah apa? Penderitaan. Jadi salah satu yang membuat kita bisa mengolah kehidupan dan membuat kita bisa mempunyai keutamaan kesetiaan, bertumbuh dalam kesetiaan adalah penderitaan. Itu adalah ujian. Ujian itu sesuatu yang bisa menguji kesetiaan kita di dalam penderitaan. Jadi memang paling gampang melihat orang setia atau tidak di dalam persekutuan doa itu lewat penderitaan gitu ya. Saya di sini senang melihat banyak sekali anggota-anggota persekutuan doa yang wajah-wajah lama gitu ya. Saya ngelihat di sini wajah-wajah Ibu Uu, Bapak Ono Marsono, ini kan orang-orang lama, Ibu Sani gitu ya. Tadi kalau tidak salah Elizabeth Melsi, Bapak Lili juga itu adalah orang lama. Jadi ini mereka adalah orang-orang yang sudah digodok oleh apa? Oleh penderitaan. Karena untuk bertahan dalam persekutuan pun bukan otomatis, wah enak dah. Kadang di dalam persekutuan ada sebuah kerikil, ada sebuah kepahitan, ada sebuah perselisihan, ada sebuah ketidakcocokan, ada sebuah ketidakdukungan, ada sebuah kekecewaan lah kok melayani kok koyo ngene yo, kok ora seperti yang tak bayangke. Jadi akhirnya sitik-sitik mundur, sitik-sitik kecewa, sitik-sitik ya wes, aku rasidone metu wae. Itu. Jadi ingat, di dalam kesetiaan sekali lagi sudah tidak ada pilihan. Memang ada pilihan, silakan keluar. Berarti titik, disebut tidak setia, titik. Tidak ada embel-embel. Oh, saya itu kan keluar kan gara-gara ada dia jadi ketuanya. Coba nanti kalau dia bukan ketuanya, saya akan masuk lagi. Enggak, udah titik. Jangan banyak bertele-tele dan jangan banyak pertingsing. Anda tidak setia, titik gitu ya. Karena kesetiaan itu sekali lagi diujinya lewat apa? Lewat penderitaan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kesetiaan lewat ujian penderitaan. Orang mampu bertahan dalam penderitaan kalau orang itu menemukan makna, arti, nilai positif dari penderitaan yang sedang dia alami. Sadrak, Mesak, dan Abednego bertahan dalam penderitaan karena dia sudah tahu siapa Yahweh bagi bangsa Israel. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu bahwa sejak zaman nenek moyang, Allah lah yang telah membawa mereka dari tanah perbudakan ke tanah terjanji. Itu sudah ada di benak mereka. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai memoria, kenangan yang selalu dituturkan oleh nenek moyangnya, oleh orang tuanya, supaya mereka berpegang pada janji Allah. Jadi ini mereka Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah
belum mengalami, mereka baru mendengar bahwa Allah mereka adalah Allah yang setia. Maka dikatakan tadi Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kalau Allah yang kami imani itu mau menyelamatkan kami, sanggup melepaskan kami dari api dan dari Tuhanku, dia akan lepaskan. Tetapi kalaupun tidak sanggup melepaskan kami dari api, kami tetap rela mati. Karena apa? Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang penuh belas kasih. Allah yang penuh memberikan keselamatan dalam hidup nenek moyang kami. Maka tentunya setelah Sadrak, Mesak, dan Abednego terlepas dari api, ini akan menjadi pengalaman dia bahwa kesetiaan itu membuahkan apa? Membuahkan kedamaian, membuahkan kekuatan, bahkan membuahkan iman bagi Nebukadnezar dan yang lain-lainnya. Jadi perhatikan di sini, orang bisa bertahan di dalam penderitaan kalau orang itu bisa menemukan makna, arti dari penderitaan. Bagaimana kita menemukan makna kehidupan? Ada 3 cara. Pertama, kita menemukan makna, arti hidup saya, bahwa hidup saya itu berguna. Pertama lewat apa? Kita harus melakukan perbuatan pekerjaan. Melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Melalui pengalaman dan pelayanan-pelayanan yang kita buat. Jadi, pada saat kita melakukan sesuatu untuk orang lain, dan orang lain merasa tertolong, dibantu, merasa diberkati, maka hidup saya ini punya arti, punya makna. Istilahnya membawa manfaat itu. Jadi ini yang pertama, supaya hidup saya berarti, saya harus melakukan sesuatu, entah itu pekerjaan, entah itu pelayanan, untuk orang lain, bukan untuk diriku sendiri. Jadi menarik di sini saudara-saudara yang saya katakan, saya melakukan sesuatu untuk diri, bukan untuk diri saya, untuk orang lain. Kalau saya sibuk, saya kerja untuk untuk kekayaan saya, menambah kekayaan saya sibuk pelayanan supaya saya dapat pujian, supaya saya dikenal sama orang, supaya nanti romonya baik pada saya. Di situ belum memberi makna apapun, tidak memberi makna. Karena saya melakukan sesuatu untuk diri saya, untuk menggemukkan. Entah menggemukkan secara material, entah menggemukkan secara spiritual. Secara apa? Secara kejiwaan. Jadi ini tidak pernah bisa menemukan makna kalau orang melakukan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri saja. Yang kedua, kita bisa menemukan makna kalau kita mengalami pengalaman kebaikan, cinta, keindahan bersama dengan orang-orang yang disayangi. Maka ada seorang bapak yang cerita, Romo, saya itu kalau sudah kerja capek, di kantor banyak masalah, di kantor banyak disalah-salahin, saya pulang ke rumah ketemu anak-anak, aduh, plong Romo. Bisa main dengan anak-anak, ketawa-tawa dengan anak-anak, gendong anak-anak. Itu ada sukacita. Nah, di situ orang menemukan makna. Di situ orang menemukan arti kehidupan. Seorang suster, sewaktu saya di tebing tinggi, saya bertugas di Medan, Keuskupan Agung Medan. Suster ini mendampingi anak-anak panti asuhan. Anak-anak panti asuhan ini anak-anak panti asuhan yang banyak dibuang oleh orang tuanya karena cacat. Dan suster ini walaupun sudah capek, lelah gitu ya, melayani mereka, kadang-kadang mereka sulit sekali diatur.
karena punya pengalaman luka batin, gitu ya. Kadang-kadang mereka malah melawan, tidak tahu diri. Tapi kadang-kadang ada satu dua anak yang memeluk suster ini, mengucapkan terima kasih, mengucapkan suster I love you. Itu membuat suster itu semakin menemukan, wah, rupanya Tuhan mengirimkan penghiburan pada saya. Jadi di sini menemukan pengalaman sayang, pengalaman kasih. Pengalaman di mana saya merasa nyaman dan ada orang yang merindukan saya, yang memberikan kehangatan batin saya. Nah, itu pengalaman yang memberikan makna dalam kehidupan. Yang ketiga, tiga cara menemukan makna dari hidup adalah apa? Berani menerima dan menghadapi penderitaan yang tidak bisa dihindari. Bapak Ibu, saat-saat ini kita sedang diributkan semakin memuncak pandemi ini. Pandemi ini bukan makin melandai, malah makin naik. Masker tidak cukup 1, harus 2. Dulu 3M, kemudian jadi 5M, sekarang jadi 6M. Mungkin beberapa tahun lagi akan 10M. M yang terakhir modar. Gitu ya. Jadi apa yang saya mau katakan, ini pandemi adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Ada orang yang mengeluh terus, ada orang yang selalu bertanya, kapan sih pandemi ini selesai? Kapan kita ya seperti dulu lagi, bisa pede, bisa kumpul, bisa ketawa-ketawa. Kan biasanya habis pede di Cirebon itu kan selalu ada makan-makan ya, kalau nggak salah ya. Malam ini juga ada makan-makan, tapi di rumah masing-masing. Dengan menu empal, nggak ada gentongnya, empal. Jadi empal apa di sini hanya ada empal nyamuk di sini adanya gitu ya. Jadi mungkin kita merindukan masa lalu di mana kita bisa kumpul bareng-bareng, ketawa-tawa setelah PD bisa jalan, bisa nongkrong. Semua memori, semua kenangan seperti itu hanya merupakan sebuah pelarian. Seolah-olah kita seolah-olah kita bisa menghibur, padahal tidak terhibur apapun. Justru bagaimana sebagai seorang beriman melihat ini sebagai sebuah penderitaan yang tidak bisa kita hindari. Maka Bapak Paus menulis di dalam surat kepada surat pesan pada saat peringatan Hari Lansia pertama tahun 2020, Bapak Paus Fransiskus mengatakan apa? Pandemi ini, COVID-19 ini adalah cobaan dari Tuhan. Setelah pandemi ini berlalu, kita nanti akan teruji apakah menjadi pribadi yang lebih baik atau lebih hancur. Jadi memang pandemi ini adalah sebuah penderitaan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun dan akan membentuk hidup kita. Kan ada orang tuh yang berkata, Romo, masa pandemi ini kami orang-orang tua malah nggak boleh ke gereja. Kita sudah di atas 60, padahal kan kita ingin sekali ke gereja. Kemarin di sini sebelum pandemi naik, untuk orang tua sudah dibuka. Dan apa yang terjadi? Puji Tuhan. Yang datang orang tuanya sedikit. Gitu ya. Lalu apa yang saya mau katakan? Omong kosong lah. Gitu ya. Terlalu mudah mengatakan sekarang saya bala ketut. Gereja dibuka aja Anda males kok. Gitu ya. Jadi jangan-jangan kita sudah menjadi pribadi yang terlena nggak ke gereja. Enak secara online sekarang bisa misa dengan aku males mbek romo paroki, aku ya seragelem mbek romo paroki neng. Aku malah senang dengan uskup saja, misa dengan uskup Bandung, uskup sana Bapak Paus.
Kan ada umat juga yang ada oma-oma yang cerita pada saya, oh Romo saya selalu misa sebulan sekali dengan Bapak Paus. Terus saya tanya, emang oma ngerti? Kata saya tuh, ya nggak ngerti sih. Ya ngapain kata saya tuh ngotot ke seolah-olah kalau bisa dengan Paus berkatnya lebih banyak kok kata saya itu. Jadi apa yang saya mau katakan, jangan-jangan iman kita sudah terlena pada perayaan Ekaristi online. Kita tidak lagi merindukan perayaan Ekaristi offline. Kita tidak merawat kerinduan kebutuhan untuk menyambut tubuh Kristus. Ini ujian iman kita. Jadi kita hanya omong kosong seolah-olah kami ini sudah senior, kami padahal butuh banget. Pada saat dibuka kesempatan itu selalu banyak alasan. Wah takut, apakah protokol kesehatannya baik atau tidak? Spread menang lah kata kita. Dan jangan terlalu banyak alasan. Jadi lihat di sini bahwa penderitaan yang tidak bisa kita hindari adalah sebuah kenyataan yang menggosok hidup manusia. Yang menggosok apa? Yang menggosok kesetiaan kita. Maka sekarang setelah kita melihat bagaimana kita bisa menemukan makna kehidupan, kita tadi berkata berani menerima dan menghadapi penderitaan yang tidak dapat kita hindari. Itu berarti apa? Berhadapan dengan penderitaan, kita tidak dapat kembali pada peristiwa yang menyakitkan dan mengubah peristiwa itu, tetapi saya mengubah sikap terhadap penderitaan itu. Jadi sama dengan pandemi COVID-19 ini, saya tidak bisa merubah COVID-19. Saya tidak bisa berkata COVID-19 itu tidak ada, apusi, bohong. Saya ingat ada sebuah peristiwa yang menarik sekali ya, ada seorang teman saya, lalu waktu ditanya saya berkata, gimana kamu sudah vaksin belum? Dan dia dengan tenang berkata, wah Romo, vaksin itu hanya untuk orang-orang yang kurang beriman kok. COVID itu hanya sampai kepada orang-orang kurang beriman kok. Makanya karena dia kurang beriman, dia kena COVID. Saudaraku, seminggu kemudian dia kena COVID dan nangis-nangis. Apalagi sampai harus masuk selang segede buta itu ke mulut dia. Lalu syukur padahal dia sembuh. Lalu saya tanya lagi, gimana Le? Ampun, aku nggak mau kurang ajar lagi dengan Tuhan. Jadi apa yang saya mau katakan, COVID-nya tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah adalah apa? Sikap kita terhadap COVID itu, terhadap penderitaan itu. Kalau kita hanya marah, jengkel, ini adalah tulah dari Tuhan. Karena manusia Cirebon udah ngawur semuanya. Misalnya, ya. Jangan tersinggung. Jadi, misalnya ini adalah tulah dari Tuhan. Maka apa yang terjadi karena ini tulah, maka kita menerimanya dengan penuh kekesalan, penuh kemarahan. Kita tidak pernah bisa melihat berkat di balik penderitaan itu. Ini sikap yang harus kita rubah. Jadi kalau COVID ini hanya menyakitkan, hanya membatasi kita, hanya membuat kita diam di rumah, maka kita akhirnya bersikap apa? Anti, marah, jengkel. Dan kita tidak pernah menemukan berkat di balik penderitaan itu. Jadi sekarang mari kita lihat bagaimana supaya kita bisa setia. Bagaimana kita menjadi pribadi yang setia. Kita tidak bisa sendirian, Bapak Ibu. Hidup tadi, keutamaan kesetiaan adalah hidup di dalam Tuhan. Adalah hidup yang disengat oleh Roh Kudus. Hidup yang dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi kalau manusia suruh setia, jungkir balik. Karena apa? Kita akan banyak menghadapi godaan untuk tidak setia.
Di saat kita berkata, saya bisa setia, saya kuat. Tiba-tiba godaan akan makin kuat lagi. Contohnya apa? Contohnya Bapak Ibu mungkin, Bapak-Bapak mungkin di sini ada yang dulunya merokok. Berapa kali Anda gagal untuk berhenti merokok gitu ya? Kita karena apa? Untuk setia tidak merokok. Tiba-tiba banyak teman yang nawarin, rokok, sithik wae siji wae siji apa siji. Ya wis siji tambane sijine. Wah, ora sijine ra apa-apa. Lama-lama satu bungkus dan tidak jadi berhenti. Kenapa? Pada saat kita berusaha untuk berkata saya bisa setia, akhirnya gagal. Sama kalau kita punya niat, saya punya niat mau doa rosario 9 kali 9 kali. Tiba-tiba pada hari ke-7, ke-8, bolong, ketiduran. Lalu ada orang yang tanya, Romo kalau udah novena 9 kali, hari ke-7 ketiduran, berhenti, lalu apakah dari satu lagi atau boleh? Tuhan kan maha belas kasih, Romo, kata saya berkata, ya dari satu lagi, itu saya enak aja. Namanya novena itu kan tak putus, 9 kali tidak putus. Lalu dia berkata, ya itu kesetiaan. Kalau kesetiaan itu diusahakan sebagai usaha pribadi, maka seringkali kita gagal. Kesetiaan, saudara-saudaraku, harus melibatkan karunia Roh Kudus. Maka bagaimana kita bisa hidup di dalam roh? Pertama-tama, kita bergerak dari banyak perkara ke arah kerajaan Allah. Jadi, supaya roh bisa membimbing kita, kita harus berani membebaskan diri dari dorongan-dorongan dunia dan mengarahkan kepada yang lebih mulia, lebih baik, lebih berkenan kepada Allah. Jadi apa yang saya maksudkan? Tadi kan saya berkata bahwa hidup kesetiaan itu adalah sebuah keutamaan. Dan keutamaan itu harus dilatih. Tidak otomatis ada dalam diri kita. Maka bagaimana latihannya? Supaya bisa dibimbing oleh Roh Kudus. Manusia yang bisa dibimbing oleh Roh Kudus adalah manusia yang pikiran, keinginannya tidak banyak merepotkan diri pada hal-hal duniawi. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak butuh hal duniawi lagi. Yora toh yo, ngawur gue. Anda dan saya masih butuh makan yang hauce-hauce sencingping, you know. Kita masih butuh makanan sing penak-penak, ya. Kita masih butuh sesuatu hiburan, ya. Tetapi bagaimana saya berani melatih tidak hanya mencari yang menyenangkan, yang mengenakan, tetapi saya berani melatih diri saya untuk mencari sesuatu yang lebih baik, lebih mulia, lebih berkenan kepada Allah. Misale opo? Misal, iki aku duwe panganan, rezeki sakmene yo lo, 10. Iki wekku 10 iki. Nah, karena aku mau mencari sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih berkenan kepada Allah, wes 5 tak keke wae. Ah, iki 5 kanggo kowe, ben kowe seneng. Itu. Kita mencari sesuatu yang lebih mulia. Contohnya lagi, kan ibu-ibu seneng drakor atau drama Korea. Kalau nonton drama Korea sampai nangis-nangis gitu, bercucuran air mata. Untuk kencing pun nggak jadi. Nanti dulu kencingnya, ini belum selesai sedikit lagi. Aduh, bagus banget. Aduh, kenapa dia kayak gitu ya. Nah, kita tidak menjadi pribadi yang ketagihan. Tiba-tiba sedang nonton drakor, jam 6, teng, harus angelus. Pura-pura nggak dengar. Nanti jam 6-nya lewat aja. Nah itu. Berani nggak saya menghentikan
aktivitas saya berdoa malaikat Tuhan. Itu hal kecil, tapi saya berani melatih pada kepatuhan hati nurani. Kepatuhan pada hati nurani. Nah, kalau orang-orang ini sudah biasa patuh pada hati nuraninya, maka Roh Kudus gampang sekali, Allah mudah sekali bekerja atas orang ini. Karena apa? Karena orang ini sudah terbiasa mati raga. Orang ini terbiasa hidup ugahari. Hidup ugahari adalah hidup yang tidak semata-mata hanya demi kenikmatan dan keasikan saya. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang bisa dituntun oleh Roh Kudus? Kita menjadi pribadi yang tidak mengalami banyak hal, orang atau peristiwa hal-hal sebagai sumber kegelisahan. Jadi kita mengalami orang-orang yang menyakitkan, orang-orang yang pahit, orang-orang yang sering inginnya saya hindari. Peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, saya melihat semua ini sebagai jalan Tuhan untuk menyatakan kehadirannya. Bahwa Tuhan pun hadir dalam peristiwa dan dalam diri orang-orang yang sulit dalam hidup saya. Maka Bapak Ibu bersyukurlah kalau Anda hidup serumah dengan orang yang tidak cocok. Bersyukurlah. Bersukacitalah. Karena dengan demikian Anda ini sedang latihan rohani. Tapi kalau Anda hidup dengan yang tidak cocok, lalu menghindari terus dia, berarti Anda tidak berhasil. Kalau Anda ingin lari terus dari orang itu, nggak mau bersama-sama, berarti Anda gagal. Tapi kalau Anda hidup dengan orang yang menyakitkan, orang yang sulit, tapi Anda tetap bertahan dan menikmati keberadaan di situ, berarti Anda menemukan Tuhan di dalam pengalaman penderitaan itu. Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat bahwa kesetiaan itu adalah karunia, adalah tuntunan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus tidak akan pernah bisa menuntun kalau kita tidak punya semangat pertobatan. Pertobatan, perubahan hati. Dan orang yang mempunyai semangat pertobatan selalu bisa melihat bahwa kemiskinan, penderitaan, perjuangan, kecemasan, dan kegelapan adalah jalan bagi Tuhan untuk memurnikan kita. Jadi memang setiap penderitaan diizinkan Tuhan supaya kita bisa sampai ke rumah Allah yang kekal. Jadi itulah sebabnya Yesus berkata di dalam firman Allah, jalan untuk sampai pada keselamatan itu sempit. Sedangkan jalan untuk kepada kebinasaan itu lebar. Maka bisa masuk orang-orang gendut ke sana. Nah, hanya ini saja, ini mah intermezzo gitu ya. Jadi perhatikan di sini, Yesus berkata jalan pada keselamatan itu sempit. Karena apa? Memang banyak sekali kecemasan, kegelapan, kemiskinan, penderitaan, dan perjuangan sebagai jalan pemurnian yang harus kita sadari, kita terima. Dan yang kedua, kita bisa menjadi pribadi yang bertobat kalau kita punya hati seperti Bunda kita, Maria. Bunda Maria sewaktu hadir di dalam mujizat pertama Yesus mengubah air menjadi anggur, Maria berkata kepada para pegawai, para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
Jadi rupanya Bunda Maria memperlihatkan kepada kita yang paling utama adalah mendengarkan Allah dan mengikuti kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, orang yang setia adalah orang yang selalu mau mendengarkan Allah daripada mendengarkan dirinya sendiri. Orang yang setia adalah orang yang mempunyai banyak waktu untuk berbicara dan mendengarkan Tuhan daripada membicarakan penderitaannya, membicarakan orang lain, membicarakan kehidupannya. Maka mari kita dipanggil sebagai pribadi-pribadi yang bertumbuh dalam kesetiaan. Supaya kita menjadi pribadi yang bertumbuh dalam kesetiaan, kita selalu membuka hati kita pada karya Roh Kudus. Kita selalu mengambil waktu untuk hal-hal yang lebih baik, lebih berkenan kepada Tuhan. Disitulah letaknya kesetiaan seorang hamba. Tuhan memberkati Anda semua. Shalom. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Silakan. Worship leader. Saya kembalikan. Terima kasih Romo Eko untuk renungan yang disampaikan pada malam hari ini. Sungguh kita mau belajar setia, terutama di masa-masa pandemi ini kita mau belajar setia kepada Tuhan, mau semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Mari kita satukan dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkau telah menyirami kami dengan benih firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami untuk setia. Setia dalam penderitaan, setia dalam keluarga, setia dalam tugas kami, setia mengikuti rencana-Mu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk Romo Eko yang sudah mewartakan firman-Mu. Biarlah Kau terus semangati hidupnya agar menjadi pewarta-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati Romo Eko Tuhan dengan segala pergumulan kehidupannya. Biarlah ia terus menjadi terang dan garam bagi umat. Biarlah dalam kehidupan Romo Eko, orang merasa melihat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau telah melawat kami dengan firman-Mu. Ajar kami untuk mendengarkan dan taat kepada firman dan setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami membawakan permohonan doa. Kami mau berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Bapa dalam surga, temani mereka dalam pergumulan kehidupan mereka, terutama mereka yang sakit, yang penuh kekhawatiran dan ketakutan. Temani mereka, biar mereka boleh tenang dan sabar, sehingga mereka dapat berdoa dan melihat kemuliaan-Mu dalam penderitaan sakit mereka. Juga kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan relasi orang lain, sehingga ada dendam dan amarah. Bapa dalam surga, berikanlah rahmat pengampunan, dan berikan juga rahmat kepada mereka yang seringkali berbicara kurang baik dengan orang lain, agar mereka berikan rahmat pertobatan. Juga kami berdoa untuk mereka yang telah Kau panggil pulang. Bapa dalam surga, terimalah mereka dalam rumah-Mu yang baka. Ampunilah dosa dan kesalahan mereka. Kami juga mau berdoa untuk seorang anak yang sedang bertumbuh, seorang bayi yang sedang bertumbuh Tuhan. Berkatilah ia agar dia bertumbuh dengan normal Tuhan. Juga kami berdoa juga untuk kota kami Tuhan,
Ajar kami Tuhan untuk taat pada peraturan, sehingga kami boleh saling menjaga, sehingga pandemi ini boleh segera berakhir. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang berada di garis depan, mereka para medis. Kau berkati mereka, Kau berikan mereka rahmat Tuhan, perlindungan-Mu. Biarlah segala jerih payah mereka Kau perhitungkan Tuhan. Juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang bergumul. Tolonglah mereka Tuhan. Berikanlah rahmat pengampunan dalam keluarga-keluarga yang sedang bergumul. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing, untuk pergumulan kami masing-masing. Bapa dalam surga, berkatilah kami, kuatkanlah kami agar kami taat dan setia pada kehendak-Mu. Kami mau melihat Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau taat dan setia dalam pergumulan kehidupan kami. Kami mau setia dengan pasangan kami. Kami mau setia dengan tugas dan pelayanan kami. Bapa dalam surga, tanpa Engkau kami tak mampu. Segala yang baik berasal dari Engkau. Kami membutuhkan-Mu Tuhan dalam pergumulan kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau lebih dulu mengetahui apa yang menjadi pergumulan kehidupan kami. Kami hanya mau bersyukur Tuhan, karena rancangan-Mu selalu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami memberikan persembahan. Biarlah Engkau terima persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan satu lagu. Kita mau menyelidiki hati kita, apakah sungguh kita mau setia kepada Tuhan dalam segala perkara, suka maupun duka. Kita mau belajar setia kepada Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi
Terima kasih kita boleh bersekutu di tempat ini. Mari kita satukan dengan doa pengumuman. Udah ya, cerita ditayangkan ya. Mari kita akhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Kita mengucap syukur karena bisa berkumpul, bersekutu, dikuatkan pada malam hari ini. Mari kita tunduk, kita mau mengucap syukur. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur firman-Mu sudah ditabarkan. Ajar kami untuk taat dan setia kepada setiap firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau belajar setia dalam perkara-perkara yang sederhana. Kami mau belajar setia dalam perkara-perkara yang kecil. Kami mau setia dalam suka dan duka kepadamu. Kami percaya Engkau tidak akan merancangkan hal yang buruk kepada kami. Terima kasih Bapa telah memberikan kami kekuatan, berikan kepada kami pengharapan. Kami tidak sendiri, kami melangkah bersama Engkau. Terima kasih. Kami ingin menyampaikan kepadamu setiap pergumulan kehidupan kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau berseru kepadamu, mencurahkan segala isi hati kami, mencurahkan segala derita pergumulan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika berbeban berat, datanglah kepada Tuhan Yesus, sampaikanlah apa yang Bapak Ibu rasakan, sampaikanlah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kita sudah bersekutu bersama, kita berjumpa lagi di hari Selasa depan, saling menguatkan, saling meneguhkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita naikkan satu lagu, sampaikan pada Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus yang mengerti hatimu, yang mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satupun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu,
masa depan. Tuhan Yesus memberkati.